Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nasna dari Mentoring 20 mau ngasih tahu nih kisah tentang Bilal bin Rabah dan kenapa aku meneladaninya dan sikap apa sih yang harus kita teladani darinya. Nah, yuk kenalan dulu. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habsyah, sekarang Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Mu'adzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya tebal. Ibunya adalah hamba sahaya atau budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Saat masuk Islam, Bilal masih berstatus sebagai budak dari Umayyah. Umayyah yang tak rela budaknya masuk Islam menyiksa Bilal dengan menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Bahkan dada Bilal sempat ditindih batu hitam hingga napasnya tersengal-sengal. Semua dilakukan Umayyah agar Bilal meninggalkan Islam untuk kembali menyembah Lata dan Uzza. Namun, Bilal bertahan pada keislamannya. Beratnya siksaan yang dia terima tak membuatnya goyah dan meninggalkan Islam. Nah, Abu Bakar yang melihat peristiwa penghukuman itu kemudian membebaskan Bilal. Sejak itu, Bilal selalu menemani Rasulullah SAW. Kenapa sih aku meneladaninya nih? Bilal memiliki tatapan mata yang meneduhkan. Satu yang istimewa dari Bilal adalah suaranya. Orang-orang menikmati bagaimana Bilal membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain senang berinteraksi dengannya. Tidak memandang diri Bilal sebagai mantan budak. Bilal bin Rabah pun selalu menyertai Rasulullah SAW, termasuk ketika umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW mempercayakan Bilal bin Rabah untuk mengemban tugas azan. Sebab suara Bilal yang lantang tetapi merdu itu sesuai. Hati siapapun yang mendengarkannya pasti bergetar. Di tempat tinggi dekat bangunan Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah memandangkan azan pertama dalam sejarah Islam. Selain itu, Bilal bin Rabah begitu loyal kepada Rasulullah SAW. Ia mengabdikan diri sepanjang hidupnya kepada Rasulullah dengan menjadi pengikut dan pelindung yang setia, serta selalu berjuang mengikuti peperangan melawan kafir. Keutamaan sahabat Rasulullah terdapat dalam dirinya. Bilal mengikuti perang Badar dan menyaksikan secara langsung bagaimana Allah menolong umat muslim dengan menurunkan bala tentaranya. Hal tersebut membuatnya semakin yakin akan Islam dan bertekad menghabiskan sisa hidupnya di jalan Allah. Nah, sikap apa yang kita teladani darinya? Yaitu 1. Rendah hati. Bilal memiliki ciri khas kulit hitam sejak kecil. Sejak kecil pun hingga ia dewasa dan memeluk Islam, ia selalu dihina oleh orang-orang kafir, terlebih ia membencinya karena memeluk agama Islam tentang keburukan pada fisiknya, di mana sebagian besar orang Arab pada masa itu berkulit putih. Ia selalu dimaki dan dihina, tetapi Rasulullah tidak pernah memandang seseorang dari fisiknya. Bilal bahkan menjadi salah satu sahabat kesayangan Rasulullah, tapi ia tetap rendah diri. 2. Memiliki iman yang kuat. Bilal bin Rabah memeluk Islam ketika ia masih menjadi budak. Karena hal tersebut, ia terus-menerus disiksa tuannya dan dipaksa agar meninggalkan agama Allah dan kembali menjadi kafir. Tuannya melakukan apa saja berbagai tindakan yang menyakitinya agar ia luluh dan menuruti perintah untuk meninggalkan Islam. Tetapi dalam keadaan demikian ia tetap teguh dan istiqomah pada imannya dan tetap menjadi pemeluk Islam. Keteguhannya menjadi teladan keutamaan istiqomah dalam Islam. Nah, sekian dari saya Fatia Nasna.